Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Tiara Safira Hidayat dengan NIM AIR 008 dari kelompok 6 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah analisis kritis reprogramming metabolisme primer glikolisis sebagai target terapeutik pada sel kanker. Berikut anggota kelompok saya terlampir. Yang pertama ada pendahuluan. Kanker bukan sekedar manifestasi mutasi genetik, melainkan fenomena pertumbuhan tak terkontrol yang didorong oleh reprogramming metabolik sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan ekstrim. Fondasi keganasan ini ditandai dengan ketergantungan kuat sel kanker pada jalur glikolisis untuk memenuhi kebutuhan energi cepat sekaligus menyediakan bahan baku biosintesis biomasa. Berangkat dari fenomena tersebut, strategi terapi modern kini diarahkan untuk menonaktifkan pasokan energi tumor secara selektif, dengan tujuan melumpuhkan metabolisme sel kanker tanpa mengganggu stabilitas fungsional jaringan tubuh yang normal. Selanjutnya, memahami efek Warburg, glikolisis aerobik. Sel tumor mengubah glukosa menjadi laktat meskipun oksigen cukup. Jalur ini menghasilkan hanya 2 ATP per glukosa versus 36 ATP pada oxpus. Tetapi sel kanker mengompensasi dengan meningkatkan laju glikolisis secara dramatis untuk memenuhi kebutuhan energi dan prekursor biosintetik. Intermediate glikolisis dialihkan ke pentosa fosfat untuk sintesis nukleotida, lipid, dan asam amino untuk mendukung proliferasi cepat. Selanjutnya ada mekanisme regulasi molekuler jalur glikolisis. Yang pertama ada transkripsional, MYC, dan HIF 1-alfa meningkatkan ekskresi enzim glikolitik. Yang kedua, penekan tumor, yaitu P53 menghambat glikolisis melalui tigar dan mengarahkan metabolisme ke oksidatif. Yang ketiga, ada pasca translasi atau PTM, yaitu fosforilasi, asetilasi, dan ubiquitinasi mengatur aktivitas enzim secara dinamis. Yang keempat, umpan balik laktat, yaitu laktat menstabilkan HIF 1-alfa untuk memperkuat fenotip glikolitik. Selanjutnya ada enzim kunci sebagai target terapi 1, HK2 dan VFK1. Yang pertama ada heksokinase 2 atau HK2, yaitu menjebak glukosa menjadi glukosa 6P berikatan dengan mitokondria VDAC untuk akses ATP cepat dan anti-apoptosis. Inhibitornya 2-DG dan londamin. Yang kedua ada fosfoprotokinase 1 atau PFK1, yaitu regulasi gerbang utama glikolisis pada aktivitas sel kanker dipertahankan melalui PFKFB3. Inhibitor contohnya PFK158 untuk menurunkan F2,6 BP. Berikutnya ada enzim kunci sebagai target terapi 2, yaitu PKM2 dan LDHA. Yang pertama ada PKM2. Dimer mengalihkan metabolit ke biosintesis. Aktivator mendorong tetramer aktif untuk mengurangi aliran prekursor ke P3. Selanjutnya ada LDHA, yaitu mengonversi piruvat menjadi laktat. Pada generasi NAD+, yaitu akumulasi laktat menyebabkan asidifikasi tumor yang memfasilitasi metastasis dan imunosupresi. Selanjutnya ada metode analisis flux metabolik dan genetik. Secara molekuler, analisis transkriptomik digunakan untuk menilai ekspresi gen glikolitik sebagai SLC2A1 dan HK2, di mana pada sampel tumor sering ditemukan peningkatan ekspresi yang sangat signifikan sehingga mencapai 10 kali lipat dibandingkan jaringan normal. Bukti fungsional dari aktivitas ini diperkuat melalui metabolic flux analisis menggunakan pelacakan isotop dan mass spectrometry, yang secara empiris membuktikan bahwa aliran karbon dominan dialihkan menuju pembentukan laktat, alih-alih memasuki siklus Krebs. Terakhir, efektivitas intervensi pada jalur ini divalidasi melalui analisis apoptosis menggunakan flow cytometry dan identifikasi fragmen DNA, yang menunjukkan terjadinya peningkatan kematian sel secara terprogram sesaat setelah pasokan energi utama tumor tersebut dihambat.
Selanjutnya, strategi terapi kombinasi dan efek sinergis. Yang pertama ada kemoterapi. Krisis energi menonaktifkan pompa efflux menjadi meningkatkan retensi obat. Yang kedua ada radioterapi. Itu penurunan NADPH memperburuk kerusakan akibat ROS untuk meningkatkan radiosensitivitas. Yang ketiga ada imunoterapi. Penurunan laktat menormalkan pH mikrolingkungan untuk mengembalikan fungsi sel T sitotoksik. Tantangan klinis dan prospek masa depan. Meskipun penargetan metabolisme kanker sangat menjanjikan, implementasi klinisnya masih menghadapi tantangan besar berupa risiko toksisitas sistemik karena jalur glikolisis juga bersifat esensial bagi fungsi otak dan eritrosit. Selain itu, sel tumor seringkali menunjukkan resistensi metabolik melalui mekanisme kompensasi menggunakan oksidasi asam lemak atau glutamin saat jalur utamanya dihambat. Sebagai solusi masa depan, pengembangan targeted nanodelivery diharapkan mampu meningkatkan selektivitas pengantaran obat tepat ke sel tumor, yang dipadukan dengan penggunaan biomarker presisi untuk stratifikasi pasien yang paling responsif. Lebih jauh lagi, penggunaan inhibitor spesifik pada isoform enzim tertentu seperti PKM2 atau HK2 menjadi kunci untuk melumpuhkan energi kanker secara efektif sambil meminimalisir dampak negatif pada jaringan normal tubuh. Yang terakhir ada kesimpulan, pemrograman ulang glikolisis merupakan target terapeutik yang sangat valid, mengingat peran sentralnya dalam menjaga keseimbangan bioenergetika serta memberikan perlindungan anti-apoptosis bagi sel kanker. Bukti empiris mengenai fenomena Warburg kini semakin diperkuat melalui integrasi data genetik, proteomik, dan analisis fluks metabolik yang komprehensif. Saat ini, fokus riset beralih pada pengembangan inhibitor isoform spesifik, serta pelaksanaan uji kombinasi praklinis yang mensinergikan penghambatan metabolik dengan kemoradioterapi dan imunoterapi guna mencapai efikasi maksimal. Secara klinis, implementasi strategi ini menuntut penggunaan biomarker yang kuat untuk seleksi pasien yang tepat, stratifikasi, serta pemanfaatan platform nanodelivery guna memastikan pengantaran obat yang presisi sekaligus menurunkan risiko toksisitas sistemik pada jaringan sehat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.